Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 18 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah libatkanlah Yesus dan mujizat pasti akan terjadi. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah satu kali ada seorang bapak datang kepada saya. Bapak ini menjelaskan kepada saya bahwa dia punya seorang istri dan punya 3 orang anak dan akhir-akhir ini dia merasa bahwa hidup berkeluarganya itu terasa menjemukan Jadi sebenarnya tidak ada masalah di dalam keluarganya Jadi istrinya setia-setia saja, dia juga setia-setia saja. Anak-anak juga tidak nakal-nakal Anak-anak pintar-pintar di sekolah semua Tidak ada masalah. Tetapi bapak ini mengaku bahwa lama-lama dia merasa jenuh dalam hidup berkeluarga ini, merasa bosan, merasa lelah, merasa capek karena setiap hari harus banting tulang bekerja mencari nafkah untuk anak istri dan lama-lama dia menjadi jenuh dengan hidup berkeluarganya bahkan juga merasa jenuh dengan hidupnya Nah, lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana ini Romo? Saya ini kok merasa bosan, jenuh, jemu dengan hidup berkeluarga saya dan juga dengan kehidupan saya. Maka saya pun kemudian saya teringat dengan masa kecil saya, bagaimana bapak ibu saya, bagaimana orang tua saya membuat hidup berkeluarga itu menjadi sesuatu yang tidak membosankan membuat hidup berkeluarga itu menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita Saya masih ingat ketika saya masa kecil, bapak ibu saya itu setiap malam sebelum tidur selalu mengajak anak-anaknya jadi saya dan 2 adik saya, jadi 3 bersaudara, juga kemudian ibu saya. Kami 5 orang berkumpul setiap mau tidur setiap malam menjelang tidur kami selalu berkumpul untuk berdoa bersama kadang-kadang rosario, kadang-kadang koronka, kadang-kadang doa spontan Pokoknya tidak pernah kita ini tidur itu tanpa berdoa bersama selalu kita harus berdoa bersama Kita memohon kekuatan dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan juga saya masih ingat setiap kali ada liburan setiap kali ada waktu santai atau waktu luang, Papa itu selalu mengajak saya papa saya ini selalu mengajak kami sekeluarga untuk berziarah biasanya ke Gua Maria Waktu itu kami tinggal di Jawa Tengah banyak sekali Gua Maria di Jawa Tengah Ada Gua Tritis, Sendang Sono, Sendang Sriningsih macam-macam, Sendang Jatiningsih kalau di Jawa Tengah banyak sendang-sendangnya begitu Dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan Jadi memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik rohani maupun rohana Jadi biasanya kami habis berziarah kami pergi ke satu rumah makan yang enak, lalu kami makan bersama di situ Dan juga perjalanan itu sungguh sangat menyenangkan Perjalanan untuk berziarah itu berdoa bersama di Gua Maria dan pulangnya kadang-kadang mampir tempat wisata yang indah pantai atau gunung, dan kemudian makan bersama di restoran yang enak Dan sungguh ini menjadi hiburan yang
sangat mengasihkan ya dalam keluarga kami, dan rupanya itulah yang membuat kedua orang tua saya, bapak ibu saya atau papa mama saya ini tidak pernah jemu ya, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan dengan hidup berkeluarga ya. Maka itu pula yang saya nasihatkan kepada bapak itu ya, mungkin bisa meniru apa yang dulu dilakukan oleh orang tua saya ya. Jadi mungkin bapak bisa setiap malam sebelum tidur ya, cobalah ajak istri dan anak-anak bapak untuk doa bersama ya. Terserah mau doa apa ya, mau doa spontan, mau rosario bersama, koronka bersama, pokoknya jangan pernah berangkat tidur tanpa berdoa bersama dulu ya. Undanglah Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hidup berkeluarga bapak ya. Pasti ini beda sekali ketika bapak ini menghayati hidup berkeluarga tanpa melibatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan itu pasti rasanya beda ya. Coba bapak praktekkan dalam hidup sehari-hari. Juga kalau ada waktu libur, ada waktu liburan, ada waktu senggang, jangan dihabiskan hanya untuk menonton TV ya, menonton sepak bola, menonton tinju, jangan ya. Coba ajaklah keluarga ini pergi untuk berziarah ya. Di Jakarta ini banyak sekali tempat ziarah ya yang sangat menarik. Ada ada Kapel Akita di Pik 2 ya. Ada Gua Maria Bukit Kanada di Rangkas Bitung, ada Gua Maria Sareng Para Rasul di Bogor, ada Gua Maria Sawer Rahmat ya di Kuningan Cirebon ya. Wah, banyak sekali ya, itu baru yang saya tahu ya. Biasanya umat tahu lebih banyak daripada Romo gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat ziarah di sekitar Jakarta ini. Coba Bapak ajak anak istri untuk ke sana ya, untuk berdoa bersama, mohon kekuatan dari Tuhan, dan nanti pulangnya bisa mampir ke tempat wisata yang mengasihkan ya, juga bisa makan bareng di restoran yang enak ya. Pasti nanti hidup berkeluarga ini menjadi sesuatu yang tidak membosankan ya. Dan saya bersyukur Bapak ini mendengarkan nasihat saya ya, dan dia menjalankan apa yang saya nasihatkan, dan seminggu yang lalu saya berjumpa dengan Bapak ini dan dia men-sharingkan ya, dia sungguh sangat berterima kasih punya kesempatan berjumpa dengan saya dan kemudian bertukar pikiran dengan saya, ya, ngobrol dengan saya dan mendapatkan tips yang sangat berharga dari saya. Ya, sebenarnya tips itu yang saya alami sendiri dalam kehidupan saya ketika kecil ya, yang apa yang saya berikan ya, apa yang saya nasihatkan itulah yang dilakukan oleh orang tua saya ketika saya kecil ya. Jadi berdoa bersama, lalu berziarah bersama, dan intinya adalah kita mengundang, kita mempersilahkan Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita, dan itu pasti beda ya. Hidup yang melibatkan Allah dengan hidup yang tidak melibatkan Allah itu pasti rasanya beda ya. Dan Bapak ini mengaku dengan menjalankan apa yang saya nasihatkan, sekarang dia sudah merasa tidak bosan lagi ya. Dia sudah merasa enjoy, bisa menikmati ya hidup berkeluarga, bisa merasakan sukacita, dan tidak lagi merasa jenuh ya dengan hidup berkeluarga ya. Saya kira sama ya, itu juga yang saya lakukan sebagai seorang imam ya. Kadang-kadang saya juga merasa jenuh ya menjadi seorang imam yang sangat sibuk ya. Jadi istilah saya itu kalau siang ya, Romo ini melayani orang yang hidup ya. Banyak sekali umat yang datang konsultasi, konseling ya. Dan kalau malam saya harus melayani orang yang mati ya. Jadi misa tutup peti, misa arwah, hampir tiap malam itu saya
selalu mengurusi orang yang mati ya. Kalau siang mengurusi yang hidup, kalau malam mengurusi yang mati ya. Dan itu tidak pernah berhenti ya. Begitu terus tiap hari. Dan saya kalau tidak mempraktekkan apa yang dulu dijalankan oleh kedua orang tua saya juga pasti akan merasa jenuh ya. Jadi kadang-kadang saya juga harus terus berdoa ya, meskipun saya sudah jadi romo ya, saya tetap justru harus semakin kuat berdoa ya. Dan juga kadang-kadang saya juga mengadakan ziarek ya secara pribadi ya, karena saya tidak berkeluarga ya, saya berangkat sendiri ya. Kalau cuaca cerah saya naik motor ya, touring ya, sampai ke Rangkas Bitung, ke Bogor, bahkan pernah juga ke Cirebon ya, naik motor ya, motor inventaris pasturan itu ya. Tapi kalau cuaca sedang buruk ya naik mobil ya, karena di pastoran juga disediakan mobil ya. Saya berangkat sendiri ya, mengadakan ziarah, dan itu sangat mengasihkan ya. Pulangnya mampir ke gunung, ke pantai, ke restoran yang enak ya, itu membuat hidup menjadi menarik ya, membuat hidup ini tidak membosankan ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang para murid ya yang naik perahu menyeberangi danau Genesaret menuju kota Kapernaum, dan di tengah perjalanan mereka diserang angin sakal ya. Bahkan dikatakan perahunya hampir tenggelam ya, karena serangan angin sakal ini. Dan di tengah perjalanan itu pula, ketika mereka sedang panik, sedang ketakutan, datanglah Yesus berjalan di atas air ya. Awalnya para murid merasa takut ya melihat kedatangan Tuhan Yesus ya. Mereka mengira yang berjalan di atas air itu adalah hantu ya. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berseru kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Ya. Dan akhirnya para murid pun ketakutannya menjadi reda, mereka tidak takut lagi. Lalu mereka mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam perahu mereka ya. Dan dikisahkan dalam Injil terjadi mujizat ya. Begitu Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu mereka, pada saat itu juga perahu mereka sampai di pantai. Ya, ini mujizat yang luar biasa ya. Jadi ketika mereka mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam perahu mereka, maka pada saat itu juga perahu ini tiba-tiba sudah sampai di tujuan di kota Kapernaum ya. Terjadi mujizat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kehidupan ini ya, jangan kita menjalani kehidupan ini sendirian ya. Karena kalau kita jalani kehidupan kita ini sendirian tanpa Tuhan ya, pasti akan terasa sangat melelahkan ya, pasti akan terasa sangat berat, melelahkan, membosankan ya, membuat kita jenuh dan jemu dengan perjalanan hidup ini. Maka mari kita tiru apa yang dilakukan oleh para murid ya. Mereka mengundang Yesus untuk hadir di dalam hidup mereka. Mereka mempersilahkan Yesus untuk terlibat di dalam kehidupan mereka. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita undang Dia, kita persilakan Dia untuk terlibat dalam kehidupan kita, untuk hadir di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita yang mendalam. Dan semoga dengan demikian hidup kita ini bisa kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan kita tidak pernah merasa bosan dan jemu menjalani kehidupan yang tidak selalu menyenangkan ya. Jadi hidup ini kadang-kadang juga terasa berat ya, terasa melelahkan. Tetapi kalau kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka seberat apapun ya beban kehidupan kita masih akan bisa mampu untuk bersukacita dan bergembira. Tuhan memberkati.